kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Kita ketemu lagi di sini dan aku akan buatkan video zodiak untuk kalian ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu. Kalau kalian mau mencoba lilin aromaterapi yang aku gunakan ini, yang sedang aku gunakan ini, kalian bisa langsung cek di Instagram Vanilla Das. Kalian bisa tanya-tanya saja di Instagramnya kalau mau membeli lilin aromaterapi ya. Nanti Instagramnya aku taruh di description box, oke? Nah, lilin aromaterapi yang sedang aku gunakan ini aromanya sweet berry ya, jadi aroma manis ya. Kalau lilinnya dimatikan aromanya juga masih tercium ya, sisa aromanya itu cukup tercium ya. Kalau aku sih suka ya dengan aroma sweet berry ini ya. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa langsung ke Vanilla Das, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Nah, nanti aku akan buatkan per grup ya. Maksudnya grupnya berdasarkan unsur zodiaknya. Jadi ada 4 unsur ya. Ada unsur tanah, unsur api. Unsur tanah sudah aku buatkan ya, 3 unsur itu. Nah, nanti aku akan kelompokkan tiap unsur ya. Jadi dalam satu video itu nanti aku akan memberikan 3 pembacaan, oke? Nah, kalian bisa langsung menuju ke pilihan kalian, zodiak kalian ya. Langsung ke description box, kalian langsung klik video berdasarkan zodiak kalian. Jadi kalian nggak harus menonton semuanya sih ya. Gitu, oke? Jadi satu video itu ada 3 zodiak, maksudnya satu video itu satu unsur, ada 3 zodiak. Nah, kalian bisa langsung menuju ke zodiak kalian saja. Caranya langsung cek di description box, klik saja ya. Tapi kalau kalian mau langsung tonton semuanya, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Oke? Kita langsung menuju ke zodiak. Hai Pisces, ini adalah energi 6 bulan ke depan untuk kalian ya. Ingat, ini adalah general reading ya, energinya kolektif, sehingga tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate. Dan ya sikapi ini sebagaimana hiburan gitu ya, oke? Baik, kita langsung ke pembacaan. Di sini selain Pisces ya atau Pisces ya, aku melihat di sini ada Aries, itu kuat banget energinya. Kemudian ada Aquarius, ada Virgo, ada Taurus, lalu ada Scorpio, dan aku juga melihat ada Libra di sini ya. Oke, Pisces, yang aku lihat kalian itu sedang mengupayakan sesuatu ya, atau kalian itu sedang ingin mendapatkan sesuatu gitu loh ya. Kalian punya desire yang besar untuk mendapatkan itu. Kalian sedang memanifestasikan itu intinya ke dalam hidup kalian. Nah, itu di sini bisa macam-macam karena ini general reading gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan hal tersebut, kalian harus menghadapi kompetisi yang cukup ketat ya. Atau kalau bukan kompetisi yang sengit gitu ya, bisa jadi kalian harus berhadapan dengan orang-orang yang punya perbedaan pandangan sama kalian gitu loh ya, yang berlawanan dengan kalian. Akhirnya di situ memang terlihat ada konflik gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini, kalian adalah orang yang kalau menginginkan sesuatu ya sudah, kalian akan berusaha untuk itu. Kalian tetap ingin itu meskipun ya sebagian orang di sekeliling kalian bisa berpendapat berbeda gitu ya. Tetapi aku melihatnya kalian ini dalam hal keinginan itu tidak mudah goyah. Jadi apapun pendapat orang itu nggak terlalu berpengaruh sama kalian karena ya udah, kalian memang menginginkan itu dan tidak ada yang bisa mengubah itu selain kalian sendiri. Itu yang kulihat di sini ya. Baik, aku melihat di sini juga ada situasi orang yang sebenarnya sedang galau sama situasi percintaannya. Entah ini berpasangan ataupun tidak berpasangan gitu ya. Ini galau sama situasi percintaannya, sama hubungannya gitu ya. Terutama yang sudah memiliki hubungan dengan seseorang lah ya. Intinya kegalauan ya, mungkin mereka kayak buntu gitu loh. Apa ya, menghadapi situasi yang buntu sama pasangannya atau dalam situasi percintaannya. Ataupun kalau misalkan bukan pasangannya ya, misalkan tidak berpasangan gitu loh, tapi mereka menyukai seseorang ya, hubungannya itu situasinya sedang buntu gitu ya. Pokoknya ini mau single atau berpasangan, situasinya buntu kalau aku lihat di sini ya.
stuck gitu loh dalam percintaan ya. Sehingga mereka itu semacam melampiaskan atau mencari pelarian ke hal lain ya. Yaitu pertama pekerjaan, kedua hobi. Ya, jadi pekerjaan ya berkaitan dengan pencapaian finansial aja gitu loh. Jadi kalau mungkin percintaan itu mengecewakan, bikin sebel gitu kan, mereka lebih ingin meraih materi sebanyak-banyaknya atau mengejar pencapaian yang mereka inginkan lah ya intinya gitu. Itu yang kulihat di sini. Atau kalau mereka punya hobi ya mereka melimpahkan itu ke hobinya ya, mencari pelarian ke hobinya gitu ya. Nah, di sini aku melihat ada situasi orang yang mereka merindukan seseorang ya, atau pokoknya ada kerinduan dan rasa sakit di sini kalau aku lihat gitu loh ya. Rasa sakit yang sudah teramat sangat gitu ya. Cuman aku melihatnya apa ya? Seberapa besar, kok seberapa besar? Mau sebesar apapun keinginan mereka ya atau harapan mereka terhadap sesuatu atau seseorang ya atau hubungan gitu loh ya. Cuman mereka itu kayak merasa situasinya itu nggak mendukung sama sekali gitu sehingga mau mau mengupayakan segala cara gitu misalkan tetap aja kayaknya sulit gitu loh. Cuman aku melihatnya mereka kayak tidak berhenti untuk menginginkan itu gitu. Ya, jadi di sini ada situasi kayak aduh gue nggak mau tahu, gue menginginkan itu. Tapi keadaan memang pelik gitu loh untuk mereka bisa meraih itu gitu. Nggak mendukung gitu loh. Ini bisa macam-macam ya, karena aku nggak bisa berbicara spesifik. Ini kan general reading ya. Misalkan ya, yang paling kuat aku lihat di sini adalah situasi percintaan. Misalkan seseorang ya menginginkan orang lain di luar sana. Dia atau mereka di sini menyukai seseorang, menyimpan perasaan terhadap seseorang, ya. Cuman situasinya itu nggak mendukung untuk mereka bersama, bisa seperti itu konteksnya ya. Macam-macam karena ini kan general reading gitu ya. Ya jadi sebesar apapun, sorry. Walaupun keinginannya itu besar, tapi mereka itu apa ya? Ya mengerti juga keadaannya memang sulit gitu loh. Cuman gimana ya? Ini kayak keadaan yang membingungkan juga sih aku bacanya ya. Jadi mereka nggak bisa menghentikan pikiran dan keinginannya, tapi mereka juga kayak merasa nggak bisa melawan keadaan gitu loh. Itu yang kulihat di sini ya. Seperti itu. Jadi mereka mungkin merasa stres sendiri, tertekan sendiri, depresi sendiri. Nggak harus sampai depresi banget sih ya, Bo. Maksudnya ya apa ya? Entah kalian biasa menggunakan istilah apa ya? Tapi kalau aku sih melihatnya ya kayak cukup stres dengan keadaan itu gitu loh ya, gitu sih ya. Jadi depresi itu juga macam-macam sih ya, ada tingkatannya ya sepertinya, nggak harus yang dalam atau yang berat banget sih nggak. Cuman aku melihatnya di sini memang, mmm, orang kalau gimana sih, orang kalau dikejar deadline misalnya ya, terus banyak hal yang belum beres gitu, mereka juga bisa stres dengan keadaan itu gitu kan. Ya intinya itu kalau aku lihat di sini ada situasi yang stres, sakit, tertekan, dan nggak ngerti harus bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang aku lihat di sini juga ya situasi itu mungkin ya dari itu ya, dari keadaan itu akhirnya mereka merasa sakit di sini karena aku melihatnya kan ada perasaan sakit yang tadi sudah aku sampaikan gitu loh ya, rasa sakit yang teramat sangat, rasa rindu gitu, itu juga yang kulihat di sini gitu. Rindu terhadap keinginannya itu juga bisa ya. Jadi, ya mungkin asalnya dari yang aku sebutkan tadi gitu ya, karena melihat keadaannya yang seperti itu gitu loh. Jadi merasa tertekan dan stres gitu lah ya. Dan selanjutnya yang kulihat di sini adalah akhirnya mereka mungkin jadi nggak berkualitas dalam hal tidur dan istirahat itu ya. Jadi mungkin sudah capek di luar, sudah tertekan sama isi pikiran gitu ya. Terus mereka tidurnya juga nggak bagus. Jadi kayaknya di sini pola hidupnya juga sangat tidak bagus gitu ya. Lumayan berdampak pada badannya gitu loh. Kualitas tidur
akhirnya berdampak pada moodnya. Terus, mmm, orang kalau kualitas tidurnya buruk kan juga bisa, mood-nya buruk juga atau jadi nggak benar-benar fit dan segar gitu loh, bisa seperti itu ya. Dan mungkin ada dampaknya juga di badan gitu loh. Ya maksudnya, ya gimana ya, badan orang tuh macam-macam, ada yang kalau stres itu justru malah nambah berat badan, itu juga ada yang justru malah berat badannya turun juga ada. Ya ini tergantung masing-masing orang sih ya, tapi aku melihatnya di sini ada dampak pada badannya juga gitu loh, bukan cuman mental atau ya pikiran ya, psikis gitu ya. Nah, kemudian di sini aku melihat, ke depannya nih, dalam percintaan itu memang ada kejadian luar biasa ya. Tapi ini kayak blessing in disguise gitu loh, sesuatu yang awalnya mengagetkan cuman, mmm, sebenarnya di baliknya itu ada kebaikan yang ya baru terlihat belakangan memang sih ya, namanya juga blessing in disguise gitu kan. Jadi aku melihatnya di sini memang ada kejadian besar gitu ya dalam hubungan kalian gitu ya. Terserah kalian mau berpasangan atau single, terserah. Tapi ada kejadian luar biasa dalam hubungan kalian atau percintaan kalian di sini ya. Kejadian besar ya, kejadian besar. Cuman setelah aku cek ya, aku coba baca lagi, ini tidak buruk juga sih ke depannya kalau aku lihat ya. Jadi makanya aku sebutnya blessing in disguise gitu ya. Ini jelas tentang percintaan sih kalau aku lihat ya. Pertama, ingat ya, ini adalah, general reading, jadi tidak membaca untuk situasi satu orang ya. Jadi harus dipahami itu, ambil saja yang resonate. Aku melihat ada beberapa kemungkinan di sini. Pertama, jika ini adalah hubungan yang buruk dengan pasangan, aku melihat ada kejadian besar yang bisa menyadarkan kalian dan bisa memperbaiki hubungan kalian memang ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kayak, membuka lembaran baru, bekerja keras untuk membangun hubungan itu lagi gitu loh. Jadi rekonsiliasi bisa seperti itu. Nggak harus putus sih, bisa saja hubungannya itu buruk, terus mereka rekonsiliasi untuk membangun hubungan yang baik gitu loh. Jadi memang ada kejadian yang besar tadi yang memang, menyadarkan mereka dulu sih ya untuk itu gitu loh. Ya jadi kedepannya bisa jadi sesuatu yang bagus karena aku melihatnya, kerja keras untuk hubungan itu, kemapanan untuk hubungan itu, mmm, berusaha berpindah situasi gitu loh ya. Aku melihat di sini ada perpindahan, ada migrasi gitu ya. Ya migrasi di sini bisa dari hubungan lama ke hubungan baru sih, atau bisa saja dari chapter lama ke chapter baru. Chapter barunya mungkin bisa saja masih dengan orang yang sama, tapi tadi yang aku bilang memperbaiki atau, membuka lembaran baru gitu ya. Jadi aku melihatnya, ke depan ini bisa ada rekonsiliasi, perbaikan hubungan, atau ya itu tadi yang aku bilang, bersatunya kalian ya sama aja sih sebenarnya, intinya bersatu juga gitu loh. Maksudnya ya bisa dengan orang lama, bisa juga dengan orang baru, bisa seperti itu. Itu yang kulihat di sini ya. Kedepannya memang ini ada apa ya? Ada penyatuan kalau aku lihat di sini ya, ada komitmen gitu. Dan apa ya? Aku sih melihatnya, nah ini ya, ini yang harus diwaspadai karena aku melihat di sini bisa jadi ada pilihan ya. Ini nggak harus untuk kalian semua karena ini juga general reading, bahkan aku satukan antara yang berpasangan sama yang single gitu ya. Tapi aku melihatnya di sini sebagian dari kalian itu akan dihadapkan pada dua pilihan. Ya di situ sih ada konflik jadinya di dalam diri kalian ya. Ya mungkin dengan orang-orang tersebut gitu ya. Dan ini memang tentang cinta gitu ya. Satu orang itu adalah orang yang kayaknya membuat kalian bahagia. Ini bisa vice versa ya. Maksudnya bisa saja yang aku baca adalah energi Pisces ya. Bisa juga yang aku baca adalah energi orang yang punya situasi sama Pisces gitu ya. Oke, jadi bisa terbalik gitu loh. Ya, ini juga general reading. Ada yang mungkin dapatnya terbalik, ada yang oh iya udah seperti itu gitu. Ada yang seperti itu juga kan, namanya juga general reading ya.
Baik, di sini aku melihatnya akhirnya kalian memang dituntut untuk memilih di antara dua pilihan itu, gitu. Ya, balik lagi sih, satu orang itu memang orang yang kalian inginkan, kalian punya koneksi emosional, koneksi yang kuat secara emosional dengan satu orang itu bikin kalian nyaman, mungkin kalian suka banget sama orang itu, kalian merasa bahagia sama orang itu, tapi kalian kayak dihadapkan pada pilihan lain gitu loh. Jadi bingung ya, ya kalian yang bingung sih bukan aku gitu kan. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi mungkin kenapa kok bingung? Sorry. Iya sih, kalau kita melihat dari luar kan kita bertanya-tanya kenapa bingung kalau lo bahagianya sama si itu, ya udah sama si itu aja gitu loh ya. Tapi kalau kita melihat keadaan dalamnya mungkin tidak sesederhana itu ya, tidak sesederhana itu. Mungkin dia apa ya, kayak merasa sudah terikat dengan satu orang, tapi dia juga jatuh cinta sama orang lain dan orang lain itu adalah orang yang dia idam-idamkan. Terus, yang membuat dia bahagia seperti yang aku bilang tadi gitu. Tapi akan dapat jawaban yang bagus sih, seharusnya sih begitu ya. Semua pilihan kembali ke orang yang membuat keputusan, terserah kalian aja gitu ya. Tapi aku melihatnya gitu ya, ada potensi bersama orang yang memang, mmm, apa ya, tipe kalian ya yang bisa bikin kalian happy gitu, ada potensi. Tapi semua kembali ya sama kalian karena situasinya kalian yang lebih tahu. Itu yang kulihat di sini untuk Pisces, Pisces ya. Good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Pisces. Hai Cancer, ini adalah energi 6 bulan ke depan untuk kalian ya. Ingat ini general reading, jadi tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton, energinya kolektif ya. Sehingga sikap ini secara bijaksana dan cerdas, sebagaimana ini adalah hiburan ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate karena ini tidak membaca situasi satu orang saja. Oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya. Di sini selain Cancer, aku melihat ada energi Pisces ya, kemudian ada Libra juga, ada Aries juga, Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo gitu ya. Ya itu yang kulihat di sini sih ya. Iya, Scorpio, Libra tadi sudah aku sebut ya. Oke. Baik, Cancer. Kalau aku lihat di sini, jika kalian itu sedang mengalami situasi yang complicated gitu ya dengan orang lama, aku melihatnya ada kemungkinan kalian itu kembali atau rekonsiliasi lagi, ya. Jadi di sini aku melihat ada orang yang cukup passionate ingin mendekat, ya. Dan ini sih kebanyakan tentang percintaan, tapi bisa juga sih di luar percintaan ya, bisa seperti pekerjaan. Oh, dia melihat kayaknya prospektif banget nih kerja sama dengan orang ini gitu. Atau menjalin relasi dengan orang itu gitu loh. Sehingga dia passionate banget nih, bergairah banget untuk mendekat gitu. Bisa seperti itu, bisa juga tentang percintaan, kebanyakan tentang percintaan. Intinya ada orang yang mendekat dan dia kayaknya sudah menggebu-gebu gitu ya. Baik, kalau tentang percintaan ini memang ada potensi third party situation ya. Tapi nggak harus semuanya sih ya. Cuman di sini aku melihat ada potensi rekonsiliasi itu udah jelas ya, namanya juga orang lama datang kembali ya, ada potensi untuk rekonsiliasi gitu loh ya. Seperti itu ya. Um, gitu sih. Kalau aku melihat memang ada yang berusaha mencari jalan ya, mencari jalan untuk kembali ya. Dan sebenarnya kalian ini orang-orang yang ada di sini ya, yang aku baca ya. Kalau resonate ya. Di sini aku melihat mereka itu saat bertemu lagi memang dalam keadaan yang udah cukup berubah gitu loh dalam pemikiran gitu ya. Sorry guys, sekarang kalau ngomongin pemikiran itu jadi ingat video lucu itu loh ya. Ngerti lah ya, video yang sangat filosofis itu membahas soal pemikiran. Ya gitu kira-kira ya. Yang ramai di Instagram mungkin dan TikTok ya. Oke. Nah, aku melihatnya pemikiran kalian memang sudah banyak berubah gitu loh. Jadi kalau kalian ketemu lagi dalam keadaan yang memang sudah sama-sama cukup dewasa gitu loh dan saling apa ya?
ya bersikap dewasa gitu kalau aku lihat di sini gitu. Memang nggak langsung dekat gitu ya, memang ada rasa canggung gitu. Cuman um, sikap kalian itu udah jauh lebih dewasa gitu loh satu sama lain ketika ya saling menghadapi satu sama lain gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Lebih lembut sih kalau aku lihat ya, lebih apa ya? Kalau aku bilang fleksibel bukan berarti tidak punya prinsip ya. Cuman lebih bisa memahami sehingga lebih bisa bertoleransi gitu. Itu yang kulihat di sini sih. Iya, aku melihatnya kalau ini tentang orang lama yang hubungannya complicated, ada potensi kalian itu menyelesaikan segala masalah yang um, banyak di masa lalu gitu loh. Segala kesalahpahaman yang nggak beres di masa lalu, nah kalian itu kayak kalau bertemu lagi nih, kalian kemungkinan akan membahas itu dan berusaha menyelesaikan itulah ya perdebatan di masa lalu yang memisahkan kalian mungkin atau merusak hubungan kalian mungkin ya. Jadi kayak ada situasi saling meluruskan, terus mungkin mengakui, terus meminta maaf dan memaafkan. Mungkin ada situasi seperti itu di sini kalau aku lihat ya. Oke, nah aku melihat sih memang ada hubungan yang berhasil di sini ya. Apakah itu soal hubungan pekerjaan ya, partnership gitu ya, bisa juga. Bisa juga memang hubungan rekonsiliasi, maksudnya rekonsiliasi yang diupayakan, nah itu bisa berhasil gitu loh. Bisa seperti itu ya yang aku lihat di sini. Nah, di sini ini tadi ada Pisces ya. Tadi sebelum membaca untuk Cancer, aku membaca untuk Pisces. Memang ada kompetisi ya. Kompetisinya itu untuk mendapatkan seseorang, untuk mendapatkan opportunity itu atau kesempatan itu. Ya ini bisa orang, bisa kesempatan yang lain gitu loh ya. Ada kayak kompetisi, konflik untuk mendapatkan itu gitu loh ya. Seperti itu. Tapi kalau aku lihat sebenarnya ya intinya ada keberuntungan di sini. Di balik kesulitan itu aku melihat ada keberuntungan yang kedepannya bisa berbuah manis sih ya. Gitu. Iya sih, di balik segala kesulitan yang ada masih ada setitik keberuntungan gitu. Tinggal kita bisa melihat itu atau enggak sih. Maksudnya kesempatan itu kan bisa lewat dan kita bisa melewatkan kesempatan itu gitu, ngerti nggak sih? Jadi mungkin aja kesempatan melewati kita tapi kita tidak melihat itu kan juga bisa gitu ya. Intinya aku melihat ada keberuntungan gitu ya di sini, di balik segala konflik yang kalian temui, segala kesulitan yang membelenggu kalian gitu, masalah-masalah kalian gitu. Ada keberuntungan untuk menyelesaikan itulah ya. Keberuntungan ini bisa membantu kalian menyelesaikan semua itu dan mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, bisa seperti itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi hal lain ya. Kata kunci lain yang aku lihat di sini adalah bukan kata ya. Bukan kata sih sebenarnya. Clue ya. Clue-nya adalah penantian panjang ya, tentang penantian panjang. Jadi buat yang sudah melalui penantian panjang ini aku melihatnya ini bisa berbuah manis gitu loh. Apakah ini soal keuangan gitu ya atau soal kebahagiaan dalam hubungan gitu. Bisa seperti itu. Atau kalau sebelumnya merasa kekurangan, nah kalau sebelumnya merasa kekurangan gitu ya untuk apapun, apakah kekurangan dalam hal kebahagiaan atau kekurangan dalam hal materi gitu ya, dan itu sudah apa ya, sudah dilalui gitu ya, maksudnya dilalui itu aku ralat. Kalau penantian panjangnya itu berkaitan dengan hal yang aku sebutkan tadi ya, kekurangan tadi ya, ke depan ini aku melihatnya ada keberlimpahan ya. Keberlimpahan ini bisa kebahagiaan ya,
kebahagiaan karena kesuksesan hubungannya dengan seseorang, atau ada perbaikan hubungan, perbaikan situasi gitu ya. Situasi apakah di lingkungan sekitar gitu kan, atau hubungan dengan seseorang bisa, atau perbaikan situasi finansial itu juga bisa. Tapi kedepannya di sini aku melihat ada keberlimpahan sih ya. Memang harus, bukan harus ya, memang kelihatannya di sini yang dihadapi adalah masalah yang bertubi-tubi gitu memang sebelum menemui keberlimpahan itu. Oke. So, itu aja untuk kalian Cancer. Intinya sih kalau aku lihat, aku simpulkan aja ya yang aku lihat di sini ya. Ada orang yang mendekat ya, ada orang yang passionate untuk mendekat, bisa untuk situasi urusan apapun ya, nggak harus romance. Rekonsiliasi, penantian panjang tapi membuahkan hasil yang baik ya, setelah sudah tidak banyak berharap gitu ya. Kesuksesan rekonsiliasi atau kesuksesan sebuah hubungan gitu, itu juga bisa ya. Pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu di mana kalian sudah sama-sama dewasa dan saling memahami ya. Itu sih kalau aku lihat di sini ya. Oke, itu aja. Good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Cancer. Hai Scorpio, ini adalah energi 6 bulan ke depan untuk kalian. Tapi ingat, ini adalah general reading ya, energinya kolektif. Jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan situasi semua orang yang menonton. Sehingga sikapilah ini secara bijaksana dan cerdas gitu ya. Bahwa ini hanyalah hiburan semata. Jadi ambil saja yang resonate, kalau nggak resonate jangan dipaksakan karena ini tidak membaca untuk satu orang saja ya. Oke, Scorpio. Yang aku lihat di sini ya, energinya selain Scorpio adalah yang kuat terlihat jelas ya. Selain Scorpio, ada Gemini, ada Pisces juga ya di sini. Sorry. Bentar. Ada Pisces ya, kemudian ada Libra, ada Leo, ada Aries juga di sini, ada Aquarius. Ya, itu yang aku lihat di sini. Energi Aries cukup kuat ya. Oke, itu yang kulihat ya. Oke. Ya jelas kalau ada Scorpio karena ini pembacaan untuk Scorpio ya kan. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan ya Scorpio. Kalau aku lihat di sini ya Scorpio, ya kira-kira 6 bulan ke depan gitu ya. Balik lagi waktu ini juga dinamis ya, bisa maju mundur gitu kan. Itu pun kalau resonate ya. Kalau aku lihat ke depan ini, kalian kemungkinan akan mendapatkan sebuah project ya. Kalau nggak project, kesempatan lah ya. Sesuatu dalam pekerjaan kalian atau bisnis kalian. Dan itu akan membawa kalian pada, sebenarnya aku sih melihatnya kesuksesan finansial ya. Jadi ini kayaknya uangnya lumayan gitu loh. Ini bisa membuat kalian itu sangat mapan, cukup mapan lah ya. Uangnya cukup banyak kalau aku lihat di sini ya. Jadi memang kalian kaget gitu loh dengan kesempatan itu ya. Di sini aku melihat ada orang yang pekerja keras banget nih. Ya. Dan dia mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Ya mungkin ini memang rezeki apa ya, ya udahlah terserah apapun itu mau menyebutnya. Cuman aku melihatnya ini memang situasi yang cukup mengagetkan gitu loh, tapi bagus gitu loh, karena kesempatan ini bisa membawa Scorpio atau kalian gitu ya pada kemakmuran secara finansial. Memang kalian kelihatan bekerja keras banget, lebih banyak yang dikerjakan gitu ya, tapi kalian menikmati gitu loh, dan uangnya juga lancar gitu. Jadi aku melihatnya di sini kalian jadi cukup kuat gitu loh secara finansial, itu ya mapan gitu loh, sangat stabil. Itu yang kulihat. Ini bisa jadi ke depannya gitu loh. Jadi kesempatan ini bisa membawa kalian pada keadaan tersebut gitu. Nah, keadaan ini kejadiannya kapan? Ya itu semua kembali ke masing-masing orang. Ini bisa saja untuk ke depannya jangka panjang. Bisa juga
bisa langsung dirasakan gitu loh. Ya masing-masing orang tentu beda ya. Tapi ini memang bisa membawa kalian pada kebahagiaan sih ya. Dalam urusan keuangan, karir, project, kesempatan pekerjaan ini atau usaha ini, aku melihatnya ini membuka pintu kesuksesan untuk kalian dan aku melihat ke depannya ini adalah kebahagiaan dalam keuangan gitu ya. Nah, di sini aku melihat Scorpio sedang patah hati, sakit hati juga gitu. Jadi ini beda situasi ya. Yang tadi situasi keuangan, nah yang sakit hati ini aku melihatnya kemungkinan situasi dalam percintaan gitu ya. Jadi patah hati gitu. Scorpio mungkin sudah mengalami banyak konflik gitu ya dalam percintaannya. Intinya di sini ada rasa sakit hati, kekecewaan yang mendalam, rasa lelah. Mungkin sebelumnya banyak konflik kayaknya ya di sini. Dan mereka itu kayak mikir mereka tuh berpikir gue harus move on nih dari situasi yang sudah nggak bagus buat gue gitu loh, gue nggak bisa bertumbuh di situ ya. Mungkin maksudnya adalah hubungan yang rasanya udah nggak layak gitu loh untuk diteruskan, bisa jadi gitu. Karena aku melihatnya di sini luka hati sih, patah hati gitu, sakit hati gitu ya. Ya, jadi dalam keuangan aku melihatnya sebenarnya ada kabar baik ke depannya. Tapi dalam percintaan, memang terlihat ada konflik yang mungkin kalian juga sebenarnya sudah merasakan gitu. Jadi saat aku baca ini kalian udah paham kalau soal percintaan ini karena kalian sudah melaluinya lama kayaknya ini ya. Baik, ya kayak lelah aja harus menghadapi konflik itu terus dan sakit hati itu terus gitu. Kemudian di sini aku melihatnya, ya mungkin kalian mau move on atau kepikiran untuk move on gitu ya. Aku melihatnya itu ada kesempatan sih kalian bersama seseorang memang ya. Itu yang aku lihat di sini, seseorang yang lain gitu loh maksudnya. Jadi di sini aku melihat ada potensi third party situation. Dan kayak mungkin situasi kalian sama salah satu orang itu belum selesai ya, yang berkonflik tadi gitu loh. Sebenarnya situasinya belum selesai, hubungannya belum beres gitu loh ya. Tapi bisa jadi kalian itu terlibat hubungan juga sama orang lain, bisa seperti itu ya, third party situation-nya gitu. Ya jadi bisa ada third party situation di sini ya. Dan apa ya, mungkin awalnya seperti happy, menikmati, kemudian jadi bingung gitu loh. Gue harus memilih yang mana, gue harus menyelesaikannya bagaimana gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Nah, sebagian dari kalian ini memang tentang orang yang mungkin uh, sudah pernah dikenal sebelumnya atau orang lama gitu ya. Terus kembali lagi atau rekonsiliasi lagi bisa. Pertama, ini kan general reading ya, jadi bisa ada lebih dari satu kemungkinan lah ya, ada kemungkinan lain gitu. Pertama kalau aku lihat bisa jadi orang lama ini adalah orang yang berkonflik sama kalian ya. Terus kalian ingin memperbaiki hubungan sama orang itu gitu ya. Ingin rekonsiliasi sama orang itu. Itu pertama. Kedua, bisa jadi orang lama ini mungkin bukan orang yang sedang menjalin hubungan sama kalian dan sedang berkonflik itu gitu. Ngerti ya? Kalau kalian sedang dalam hubungan ya bisa jadi orang lama ini bukan pasangan kalian gitu loh. Dan kalian nanti dihadapkan pada dua pilihan gitu. Dan jadi makin bingung gitu ya. Seperti itu. Tapi bisa juga apa ya? Bisa juga gini sih kalau misalkan konteksnya ya ini masalahnya general reading sih ya. Jadi bisa aja seperti yang gue sebutkan tadi deh ya. Kalau berpasangan ya bisa juga sih orang lama itu yang tadi aku bilang, apakah pasangan yang memang hubungannya belum beres dan banyak konflik terus rekonsiliasi, bisa juga orang lain yang memang orang sudah dikenal dan memang punya apa ya, perasaan khusus gitu loh. Bisa seperti itu gitu ya. Intinya sih kuat sekali third party situation-nya di sini gitu. Seperti itu yang aku lihat ya. Tapi kalau tidak berpasangan atau single, bisa juga sih apa namanya, kalian mungkin single dan sedang lelah aja gitu dengan
segala realita yang ada di masa lalu dalam percintaan gitu kan, itu juga bisa. Terus kalian, aku sih melihatnya nanti tetap akan dihadapkan pada pilihan gitu, bisa seperti itu juga gitu. Dan kalian bingung dengan pilihan itu, pilihan yang ada. Mungkin juga di antara pilihan yang ada itu memang ada yang tidak benar-benar available gitu loh. Jadi sama aja sih intinya ini kuat sekali third party situationnya. Apapun situasi kalian ya, itu tadi hanya beberapa contoh aja sih ya. Oke, itu yang kulihat di sini sih untuk kalian Scorpio ya. Jadi kalau kalian mau punya komitmen dan kebahagiaan, ada kesempatan itu. Nah, ini kebahagiaan ini pertama bisa saja dengan orang lama ya. Terus kalian akhirnya ini sih banyaknya dengan orang lama ya. Maksudnya orang lama di sini itu yang bisa ada dua kemungkinan yang tadi aku sebut. Pertama memang orang lama yang pernah punya perasaan sama kalian, kalian juga suka sama orang ini gitu ya. Terus ya mungkin berbaikan dan kalian bisa menjalani atau punya kesempatan untuk menjalin komitmen jangka panjang itu juga bisa gitu ya. Jadi ada perbaikan hubungan. Bisa juga ya, orang lama yang aku bilang tadi ya mungkin pasangan kalian atau mantan pasangan, dan ya mungkin kalian memilih untuk memperbaiki hubungan. Jadi intinya sih memperbaiki hubungan gitu ya. Bisa juga seperti itu sih. Nah, pasangan atau mantan pasangan ini maksudnya gini, mantan pasangan ya mungkin kalian akhirnya sudah berpisah gitu loh ya, terus kalian kembali lagi, atau memang pasangan ya, masih pasangan tapi kalian ya hubungannya nggak baik ya, jadi ya hubungannya tuh kelihatannya memang masih ada, tapi kalian itu seperti sudah tidak bersama aja gitu, bisa seperti itu juga gitu. Dan kalian memilih untuk memperbaiki hubungan itu juga bisa, karena ini kan ada lebih dari satu kemungkinan gitu loh. Ini kan general reading gitu ya. Tapi kata kunci yang aku lihat di sini adalah kehadiran orang lama ya, patient, kesabaran dan rekonsiliasi itu yang aku lihat di sini pokoknya ya. Oke. Jadi ya terserah kalian ya, kalian yang lebih tahu, kalian yang lebih tahu situasinya seperti apa. Oke, itu untuk Scorpio, good luck untuk kalian, terutama dalam hal keuangan nih, bagus banget nih kebahagiaan di masa depan ya. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye Scorpio.